Kemana ruh ketika setelah dicabut dari jasad. Maka kalau kita membaca dalam satu riwayat dari Bara bin Azib, kita akan menjumpai ruh itu kalau dicabut dari jasad, maka kita harus paham malaikat itu Pak, kalau akan mendapati orang itu meninggal dunia, maka para malaikat itu akan datang serombongan. Datang yang turun satu malaikat maut di atas kepalanya. Setelah dicabut semuanya sempurna, malaikat maut selesai tugasnya. Kemudian diserahkan kepada malaikat rahmah. Kalau dia orang yang beriman, dibalut sama kemudian kain kafan yang diambilkan dari surga, diberikan minyak wangi dari surga. Kalau masalah pakaian itu saking pentingnya, ruh itu aja masih dikasih pakaian. Makanya orang kalau sampai ngeremehin aurat itu kebangetan. Lalu kemudian dibawa ke langit yang pertama. Setelah dibawa ke langit yang pertama, Rasulullah mengatakan fastaftahu lahumul bab. Mereka meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Pintu langit yang pertama terbuka. Kemudian mereka memasuki pintu langit yang pertama. Bergumuruh para malaikat yang kemudian berkata, "Maniruh hadat thayyib." Ini pemilik ruh yang baik, ini miliknya siapa? Ada fulan bin fulanan. Ini disebutkan namanya yang terbaik yang dia pernah miliki ketika di dunia. Seluruh malaikat menyambutnya. Naik ke langit yang kedua. Ketika meminta untuk dibukakan pada langit yang ketujuh, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan dia dari tanah. Aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi, maka disitulah aku menciptakan, dan disitulah kemudian aku akan membangkitkan kedua kalinya. Akhirnya para malaikat kemudian membawa ruh itu kemudian ketemu dengan jasadnya yang sedang dibawa oleh para pelayat ke area kuburan. Setelah itu kemudian datang pertanyaan Mungkar dan Nakir menanyakan tiga perkara. Apa, siapa Robnya, siapa nabinya, apa kitabnya, ataupun agama, apa agama yang diutus kepadanya. Setelah dia mampu menjawab itu, maka yang mampu menjawabnya itu siapa? Apakah dirinya? Enggak. Tapi yang menjawabnya itu adalah dibantu sama Allah. Makanya Rasulullah membacakan ayat Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman perkataan mereka di dunia dan perkataan mereka di akhirat. Makanya mereka lah yang bisa mengatakan Robku adalah Allah, Muhammad adalah Rasulku, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku, dan Islam adalah agamaku. Allah yang menggerakkan di atas langit. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama, maka Allah berfirman di atas arasnya, Sadaqa abdi, hambaku ini jujur, benar dalam imannya sampai dia mau menjawab pertanyaan itu. Waftahu lahu baban ilal jannah. Maka bukakan pintu antara kuburnya dengan surga. Malaikat membukakan pintu. Tidak ada batasan antara kehidupannya di kuburan dengan surga. Dia melihat surga itu. Tapi bedanya cuma satu, dia belum bisa masuk ke surga. Kemudian Allah bukakan pintu surga itu. Kemudian datang kepadanya seseorang. Kemudian dia bertanya, siapa anda? Mana anda? Kemudian dia menjawab, orang yang begitu rupawan itu berkata, ana amaluka sholih. Saya adalah amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini ridhomu, ini takdirmu. Maka ini adalah keikhlasanmu, ini infakmu. Maka saya akan menemani kamu sampai nanti hari kiamat. Saking senangnya, ruh itu kemudian berteriak, teriakannya apa? Ya Rabbi, kimisa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbi, tegakkanlah hari kiamat supaya aku ketemu cepat dengan keluarga.